Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera. Semoga Anda dilimpahkan rezeki dan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya Yuan Badrian dan kembali akan share dengan teman-teman semua. Tapi kali ini akan bertemakan tentang hubungan industrial. Hubungan industrial di mana subtema yang akan saya ambil yaitu kewajiban dari pengusaha. Sebelumnya Anda bisa membaca kembali karena memang saya tidak meng-share pertemuan yang sebelumnya yaitu hak dan kewajiban karyawan. Anda bisa membaca kembali hak dan kewajiban dari seorang karyawan. Sekarang kita akan membahas tentang kewajiban dari pengusaha. Oke. Untuk bicara tentang kewajiban dari pengusaha itu sama seperti kita bicara tentang hak dan kewajiban karyawan, yaitu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, pokoknya untuk teman-teman dalam memanage sebuah sumber daya itu nggak bakalan jauh-jauh dari undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut menjadi acuan. Saya pribadi juga mengacu kepada hal tersebut ya, kepada undang-undang tersebut. Baik, yang pertama, pasti teman-teman pada tahu, ketika kita bekerja, otomatis kita ingin mendapatkan sebuah penghasilan, pendapatan, ataupun hal lain yang ingin kita dapatkan dari pekerjaan kita ya. Nah, untuk itu kewajiban dari seorang pengusaha pastinya memberikan gaji atau salary buat karyawannya. Nah, ada 3 komponen gaji yang dijadikan sebuah acuan besaran upahnya. Selain UMR dan UMK, ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah bagaimana gaji pokok tersebut. Kedua adalah gaji pokok dengan tunjangan tetap, di mana besaran upah pokoknya itu minimal 75%. Ada juga gaji pokok dengan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, dan tetap bahwa gaji pokoknya pun harus 75%. Ya, jadi seperti itu. Ini belum termasuk dalam upah lembur ya, yang akan kita hitung sama-sama sesuai dengan perjanjian kerja Anda ataupun undang-undang yang berlaku di daerah Anda masing-masing ya. Pembayaran tadi sudah saya sampaikan juga, kalaupun memang besaran gaji pokok ini harus disesuaikan dengan UMP atau UMK yang berlaku di daerah masing-masing. Yang berikutnya lagi yang menjadi sebuah kewajiban pengusaha adalah menyiapkan waktu atau memberikan waktu untuk beribadah terhadap karyawannya. Ini disesuaikan dengan pasal 80. Anda bisa buka ya di sana. Bagaimana seorang pengusaha harus memberikan waktu yang cukup terhadap karyawannya dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing tentunya. Selanjutnya, yang menjadi kewajiban dari pengusaha adalah memberikan waktu istirahat yang cukup juga untuk karyawannya. Ini kita lihat dasarnya adalah dari pasal 79 undang-undang tersebut. Anda bisa koreksi kalaupun memang saya salah, silahkan dilihat. Di mana jam istirahat itu sekurang-kurangnya setengah jam setelah karyawan itu melakukan pekerjaannya 4 jam secara terus-menerus. Jadi ketika sudah 4 jam secara terus-menerus bekerja, maka minimal dia harus diberikan waktu setengah jam dalam beristirahat. Selain itu juga dia harus diberikan makan ya. Oke. Dan dia harus diberikan 2 hari libur ketika sudah bekerja 5 hari berturut-turut. Seperti itu teman-teman semua. Anda juga bisa mengacu berapa jam sebetulnya maksimal bekerja seorang karyawan di dalam lingkungan organisasi. Saya memiliki sebuah pengalaman bahwa ketika saya menghandle karyawan, saya mendapatkan karyawan yang memiliki jam kerja dengan lemburan itu sangat luar biasa, sampai dengan 160 jam per 2 minggu saat itu. Saat itu 2 minggu saya meng-cross-check. Ini sangat luar biasa dalam artian bahwa saya harus membuat sebuah manajemen, karena bukan bicara tentang bagaimana upah lembur yang harus dibayar, tapi adalah kondisi istirahat yang harus dipenuhi ya. Meskipun beberapa karyawan memang mengejar lembur untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, namun Anda sebagai seorang HR atau manajer personalia, Anda harus melihat sisi yang lain, yaitu waktu istirahat, karena kita juga menjadi sebuah perwakilan dari seorang perwakilan dari pengusaha, di mana kita harus memberikan waktu istirahat bagi karyawan. Selanjutnya teman-teman semua, yang menjadi kewajiban dari karyawan pastinya adalah memberikan jaminan untuk ketenaga kerjaan ya. Seperti yang kita lihat misalnya saat ini adalah BPJS gitu. Terus Anda juga bisa memberikan jaminan-jaminan ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan
safety-nya. Nah, apalagi di saat COVID saat ini, pastinya kewajiban pengusaha harus memprovide kebutuhan apa dalam safety untuk karyawan di era COVID saat ini. Ya, baik teman-teman semua, itu hal-hal yang bisa saya share dengan teman-teman semua sehubungan dengan kewajiban dari pengusaha. Anda bisa mencari referensi lain untuk menambahkan kewajiban pengusaha yang lain ya, sesuai dengan undang-undang dari ketenagakerjaan, karena saya hanya membahas sebagian kecil saja dan pokok-pokok penting dari semua itu. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.